Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang dampak dari lokasi geologis Indonesia. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk menguasai topik ini yang di kelas 11 ya. Kita lihat seperti apa. Baik, jadi bagaimana sih sebetulnya kondisi lokasi geologis Indonesia itu sebelum nanti dibahas mengenai dampaknya, begitu kan? Nah, lokasi geologis kita Indonesia itu ternyata sangat unik ya, karena negara kita itu berada di zona pertemuan lempeng tektonik besar. Ada tiga yang utama, ada Indo-Australia, ada Eurasia, dan Pasifik. Saya yakin adik-adik sudah paham dan banyak membaca gitu kan. Nah, karena tadi posisinya ada di batas tiga lempeng tadi, tepi lempeng ya, maka kita ada di kawasan Ring of Fire, jadi cincin api Pasifik, yang merupakan area dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi. Jadi memang lokasi geologis kita itu adalah dilihat dari posisi lempeng tektonik, begitu ya. Jadi kalau kata kunci dari geologis itu adalah posisi lempeng tektonik. Jadi adik-adik bisa membuat kata kunci untuk mempermudah pemahaman mengenai topik materi geografi ini, atau misalkan pelajaran sosial, itu adalah dengan mencoba mendeteksi kata kunci. Selebihnya tinggal kalian menggunakan kalimat sendiri, biasanya lebih mudah sih. Jadi karena memang yang penting kan kata kuncinya, nanti bisa dibuat-buat gitu ya kalimat-kalimat. Jadi cara lokasi lempeng tektonik kita di tiga tadi pertemuan. Ya, makanya nanti dampaknya adalah dampak yang berkaitan dengan pergerakan lempeng tadi. Nah, ada gambar-gambar di sebelah kiri, ini contoh-contoh sebetulnya dampak-dampak yang dimunculkan, dihasilkan dari lokasi geologis kita yang unik tadi. Ya, ada gempa, ada ini mineral pirit, ada erupsi gunung api contohnya, misalkan kemudian ada fenomena seperti ini likuifaksi, bencana geologi ya, salah satu contohnya. Nanti kita lihat ya, begitu. Baik. Kemudian, nah apa sih yang dimaksud dengan Ring of Fire? Ring of Fire itu cincin api gitu ya, Ring of Fire. Nah, jadi istilah yang mengacu pada daerah di sekitar Samudra Pasifik ini. Dari mulai pegunungan ini apa Andes ya sampai dengan Rocky ya, Kepulauan Aleutian ya, Kamchatka, Jepang ya, Mindanao yang ini Filipina sampai dengan Papua. Kemudian yang di sini itu Sirkum Mediterania itu. Nah, di sini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Karena tadi memang gunung api ini banyak muncul di zona subduksi. Jadi yang kalian lihat di depan ini, lingkaran ini adalah lingkaran batas subduksi sebetulnya. Jadi fenomena gunung api itu dominan terbentuk di zona subduksi atau konvergen lempeng. Nah, daerah ini terbentang dari daerah pantai barat Amerika ini. Kemudian maju terus ya ke Jepang, Filipina, Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk dalam wilayah ini Ring of Fire sehingga banyak gunung api. Data menyebutkan sekitar 13% total jumlah gunung api di dunia itu ada di kita, di Indonesia. Paling banyak. Totalnya itu sekitar 100, kalau tidak salah ya, 100 berapa tuh? 20-an 7 lebih ya, atau 130-an gitulah gunung api yang ada di Nusantara kita. Gitu. Nah, kemudian ini ada dua jalur pegunungan muda, ada Sirkum Pasifik yang ini. Kalau Sirkum Mediterania itu dari mulai pegunungan apa Atlas ya di Maroko itu sampai dengan nanti ke Alpen ya, kemudian ke Italia, ke Turki sampai dengan selatan ini, selatan Jawa, Sumatera Jawa, Flores itu Sirkum Selatan Mediterania. Bertemulah di Indonesia, makanya kita kaya akan gempa. Oke. Fakta mengenai lokasi geologis kita seperti apa? Nah, lokasi geologis Indonesia itu kan ada tadi di tiga pertemuan lempeng ya, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Maka akan berdampak pada kehidupan dan beberapa fenomena di dalamnya. Apa saja? Ada aktivitas vulkanik. Ini contohnya gunung api ini Merapi, yaitu kan karena vulkanismenya. Kemudian ada aktivitas seismik, kegempaan karena ada interaksi dorongan tadi tubuhkan lempeng. Kemudian ada dampak terhadap penduduknya.
ke kehidupannya. Jadi karena kita hidup di zona tadi yang rawan gempa tadi, maka pola hidupnya akan seperti apa, dan kenampakan-kenampakan yang dihasilkan dari hasil interaksi geologis tadi akan berdampak kepada pola hidup gitu. Misalkan kalau yang di daerah gunung api, maka akan seperti apa pola hidupnya gitu. Jadi ini bagaimana fakta dari lokasi geologis Indonesia kita berpengaruh ke tiga aktivitas ini ya, terhadap vulkanisme, seismik, dan dampak penduduk. Kemudian kita lihat dampak positif nih anak-anak. Nah, dampak positif gunung api lagi. Dampak positif dari lokasi geologis itu apa? Karena tadi banyak terbentuk gunung api seperti pada gambar. Ya, ini maka akan menghasilkan tanah yang baik, subur, yang kaya akan mineral dari endapan erupsi, sehingga ini digunakan buat pertanian contohnya. Hampir komoditas-komoditas pangan terbaik kita dihasilkan di zona-zona lereng gunung api terbaik gitu ya. Jadi kayak hortikultura ya, yang kayak sayuran, buah-buahan, kemudian ya kayak gitulah ya. Itu dihasilkan dari lereng-lereng gunung api yang dengan cuaca yang sejuk gitu kan. Kemudian ini dampak dari lokasi geologis kita, maka mineral-mineral yang bernilai ekonomi itu dia akan terdorong dari dalam. Kemudian naik sampai ke permukaan, sehingga bisa kita eksploitasi digunakan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sumber daya alam, bahan galian gitu. Nah, buat apa ini? Buat modal dasar pembangunan. Ada misalkan kalau pasir ya, kerikil, kita bangun rumah, bangun gedung itu kan dari sini, gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, ini bisa juga karena posisi geologis kita itu ada di atas lempeng Eurasia ya, kemudian ada lempeng yang paparan Sahul ya, Australia, maka nyangkutnya kemana? Nyangkutnya itu adalah ke persebaran dari flora fauna. Nah, makanya biodiversitasnya itu tinggi gitu kita itu. Kan ada flora fauna kawasan Asiatis di bagian barat itu yang di lempeng Eurasia gitu ya. Ada yang lempeng peralihan tengah, kemudian ada yang di timur Australis yang banyak burung-burung yang bagus gitu. Nah, jadi itu dampak positif dari lokasi geologis kita tadi yang ada di zona pertemuan tiga lempeng tadi. Lalu dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya ini adalah berkaitan dengan bencana geologi. Contoh ada bencana gempa dan likuifaksi atau pencairan tanah. Seperti di gambar ini, contoh likuifaksi di Palu kan ada 3 bencana gitu ya. Gempa, sesar, kemudian ada tsunami dan likuifaksi. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif dari adanya interaksi lempeng. Ya, erupsi, longsor, tsunami ini semua bencana geologi. Ya, ada bencana yang hidrometeorologikal, ada yang bencana yang geologi. Nah, Indonesia itu dua-duanya ada. Nah, gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan lokasi geologi, maka bencana geologi kalian sebutkan aja gitu ya. Gempa, likuifaksi, erupsi gitu. Longsor sampai dengan tsunami. Jadi seperti itu perbandingan antara dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, oke. Nah, jadi anak-anak Indonesia itu memiliki kerentanan bencana geologi yang tinggi berdasarkan fakta-fakta yang tadi sudah dibahas. Maka dari itu diperlukan kesiapsiagaan nih dari masyarakat kita agar bisa memahami mengenai kondisi geologis kita. Jadi Indonesia itu harus sadar bahwa mereka itu penduduk tinggal di zona berbahaya ancaman bencana geologi, maka perlu adanya sosialisasi mengenai tata laksana bagaimana manajemen atau mitigasi kebencanaan. Nah, itu concern kita sebagai pemerintah misalkan ya, bagaimana membuat masyarakat itu sadar dan bisa kemudian mendapatkan ilmu-ilmu dan strategi-strategi yang baik supaya dapat mengurangi dampak negatif dari lokasi geologi tadi. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Silakan dicatat hal-hal pentingnya nanti untuk latihan soal akan menyusul. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Boleh silakan jangan lupa untuk share di konten-konten di channel saya ini ke teman-teman lain atau di grup ya supaya bisa belajar dengan lebih rame-rame lagi ya. Oke.